Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada para pemerhati hukum se-Indonesia, serta kepada rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, kami delegasi dari Kode D1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mosi perdebatan penegakan hukum melalui polisi cyber media sosial dengan saya Radenara Saidati Alfimia Putri selaku pembicara pertama yang akan memaparkan mengenai definisi, latar belakang, urgensi, dan kesimpulan pada mosi perdebatan kita kali ini bersama rekan saya Nawang Wulan selaku pembicara kedua dan Ahmad Sultan Zainawi selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya era virtual baru mengakibatkan terciptanya suatu fenomena yang mencetak interaksi publik antara individu maupun kelompok. Situasi baru ini merupakan akibat dari revolusi teknologi yang berkembang sangat pesat. Pertumbuhan penggunaan teknologi internet menjadi sangat signifikan dikarenakan adanya dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan mengalami peningkatan hingga 443%. Berangkat dari kegelisahan kami sebagai tim pro terhadap laporan kasus kejahatan cyber, di mana Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menerima 2.259 laporan kasus kejahatan cyber sepanjang Januari hingga September tahun 2020. Menurut Organization of European Community Development, kejahatan cyber merupakan segala bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data dan segalanya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah menjadi termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena adanya data yang telah kami sampaikan, kami dengan lugas dan mantap mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu penegakan hukum melalui patroli cyber media sosial. Penegakan hukum terhadap cybercrime sudah harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, selaras dengan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Negara memiliki kewajiban untuk bertindak aktif, memberikan jaminan perlindungan dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya patroli cyber ini sebagai bentuk nyata untuk mewujudkan hal tersebut. Patroli cyber sendiri merupakan satuan kerja yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri untuk membantu perwujudan penegakan hukum terkhusus pada tindak pidana cybercrime. Dewan Juri yang terhormat Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai. Tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Mengingat begitu pentingnya lembaga untuk memberikan pengawasan dan perlindungan khusus terhadap media sosial dan cybercrime yang ada di Indonesia, maka patroli cyber ini dinilai sangat efektif melakukan tindak preventif terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan dapat menjadi lembaga yang dapat menyelaraskan antara tujuan negara dan mengimplementasikan secara nyata di era teknologi yang amat sangat canggih ini. Dewan Juri yang terhormat, setelah pemaparan latar belakang tersebut, kami sebagai tim pro menegaskan secara lugas dan mantap kembali urgensi adanya patroli cyber di Indonesia, di antaranya untuk menciptakan media sosial yang bersih, menjaga etika para pengguna dalam menggunakan media sosial, yang ketiga menjamin penegakan hukum yang efektif, dan yang terakhir adalah sebagai upaya preventif pemerintah dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE. Kami akan memaparkan lebih lanjut mengenai penegakan hukum melalui patroli cyber yang akan disampaikan oleh rekan saya Nawang Wulan sebagai pembicara kedua dan Ahmad Sultan Zainawi selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Don't please visit Monday. Hukum memberi tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami serta segenap sivitas akademika. Saya, Nawang Wulan, selaku pembicara kedua, akan melanjutkan dan mempertegas dua poin argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami, yakni yang pertama, patroli siber harus hadir dalam media sosial untuk menjamin penegakan hukum yang efektif. Dan poin yang kedua, perlunya adanya strategi secara humanis yang mengedepankan restoratif justice dalam menangani pelanggaran UU ITE. Dewan Juri yang terhormat memasuki pola argumen yang pertama, yakni patroli siber harus hadir dalam media sosial untuk menjamin penegakan hukum yang efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam penegakan hukum harus memiliki 3 komponen hukum atau 3 element of legal system, yakni yang pertama substansi hukum,
berupa peraturan perundang-undangan. Yang kedua, budaya hukum berupa masyarakat. Dan yang ketiga, struktur hukum berupa penegak hukum atau polisi. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, yang 170 juta atau 61,3% diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial sebagaimana data survei yang dilakukan oleh PR Sosial menunjukkan bahwasannya media sosial sudah memiliki elemen budaya hukum, yakni masyarakat itu. Dari aspek substansi hukumnya, Indonesia sudah berhasil meratifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Agar penegakan hukum ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan konsep yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka perlu adanya pelaksana atau struktur hukum berupa penegak hukum, yakni polisi yang terjun secara langsung di media sosial. Dalam konteks ini, karena peraturan atau substansi hukum dan masyarakat selaku budaya hukum bergerak di ranah dunia maya atau media sosial, maka polisi yang dimaksud adalah polisi siber yang menegakkan segala aturan yang terkandung dalam UU ITE guna menertibkan masyarakat pengguna media sosial sehingga mampu menciptakan media sosial yang sehat, bersih, dan menjadi alat produktivitas masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, memasuki pola argumentasi yang kedua, yakni perlu adanya strategi secara humanis yang mengedepankan restoratif justice dalam menangani pelanggaran UU ITE. Dalam surat edaran Kapolri tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif dengan bernomor SE-2/11/2021, polisi siber menjadi bagian upaya preventif dan preventif pemerintah dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Mekanisme yang diterapkan patroli siber pun lebih mengutamakan restoratif justice dalam menyelesaikan perkara ini, khususnya beredukasi yang berbentuk pesan direct message melalui WhatsApp atau media sosial lainnya secara lengkap dan spesifik terkait tanggal upload konten sebagai peringatan pada saat seorang melakukan kesalahan dalam sosial media sebagaimana yang dituturkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi dalam tribunnews.com Selasa 23 Februari 2021. Terlebih lagi dalam mekanismenya, pelanggar diminta untuk menurunkan konten paling lama 1,24 jam. Jika menolak, pelanggar akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Pada saat ia tidak menurunkan upload kontennya, maka polisi akan memberi peringatan atau kalau tidak diingatkan, pihak terkait akan mengklarifikasinya, yang undangan klarifikasinya akan diberikan dengan sifat tertutup guna menjaga privasi terkecuali untuk perkara yang bersifat dan berpotensi memecah belah pihak, sara, radikalisme, serta separatisme. Karena pada dasarnya, hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Jadi, bisa dilihat bahwa polisi siber ini dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan siber lebih mengedepankan cara yang humanis dan dapat diterima secara baik oleh semua pihak. Maka dari itu, saya di sini menyetujui adanya patroli siber media sosial guna menjamin penegakan hukum yang efektif dan humanis dengan mengedepankan restoratif justice. Sekian dan terima kasih. Ekum ex bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, dengan saya Ahmad Sultan Zainawi selaku pembicara ketiga berdiri sebagai posisi pro dalam mosi perdebatan kali ini, yakni penegakan hukum melalui patroli siber dalam media sosial. Keberpihakan kami di sini ditopang oleh dua buah argumentasi utama, yakni yang pertama menciptakan media sosial yang bersih dan bebas dari hoax, dan yang kedua menjaga etika dalam bersosial media. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin argumentasi kami yang pertama, yakni menciptakan media sosial yang bersih dan bebas hoax. Berdasarkan survei Digital Civility Index pada tahun 2020 dari Microsoft, Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Survei ini menunjukkan bahwasanya ternyata tingkat hoax atau penipuan, ujaran kebencian, serta diskriminasi oleh netizen Indonesia di dunia maya memiliki angka yang relatif tinggi sehingga menimbulkan kerugian pada pengguna media sosial lainnya.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada 5 Agustus 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi bahwasanya ada 1.016 isu hoax terkait COVID-19 yang tersebar di 1.912 platform atau media sosial. Di sisi lain, berdasarkan catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sejak akhir Januari sampai September 2020, terdapat sekitar 600 hoax terkait COVID-19 yang ditemukan. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak platform atau ruang publik yang memberitakan bahwasanya pandemi COVID-19 adalah konspirasi, sehingga segelintir masyarakat cukup skeptis dengan adanya wabah yang sangat bahaya dan tak kasat mata ini. Padahal 26,52 juta orang di dunia telah terinfeksi virus corona yang 873.000 orang diantaranya meninggal dunia, sebagaimana data yang ditunjukkan oleh laman Johns Hopkins Coronavirus Resource Center pada Sabtu 5 September 2020. Di Indonesia sendiri, hingga Jumat 4 September 2020, terdapat 187.000 orang yang dinyatakan positif COVID-19, sementara 134.000 orang telah sembuh dan 7.000 diantaranya meninggal. Nah, maraknya pelanggaran yang bisa berakibat fatal dalam platform atau media sosial tersebut menjadi salah satu dasar disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE oleh pemerintah yang pelaksananya didukung oleh Kepolisian RI dengan program polisi virtual yang berpatroli secara siber di media sosial guna mengawasi konten-konten yang dibuat dan diunggah oleh warganet Indonesia di media sosial miliknya. Memasuki poin argumentasi kami yang kedua, yaitu menjaga etika dalam bermedia sosial. Dewan Juri yang terhormat, kendati sejatinya kebebasan berpendapat di muka umum dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, bahkan mendapatkan dorongan langsung dari Presiden Joko Widodo pada pidato peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI pada tahun 2020, akan tetapi kebebasan dalam berpendapat harus diiringi oleh etika. Mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, R. Warren, pernah berujar bahwasanya dalam kehidupan, jika hukum ibarat kapal, maka etika adalah samudranya. Analoginya, sebuah kapal tidak akan bisa berlayar tanpa perairan samudra. Sehingga dalam konteks ini, etika berkedudukan sebagai sumber yang harus dijadikan rujukan dalam segala lini kehidupan. Nah, dengan demikian, adanya penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial ialah untuk mengawasi konten media sosial yang terindikasi melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE terkait pencemaran nama baik ataupun penghinaan yang memicu terjadinya kebencian dan sama sekali tidak mencerminkan etika baik seseorang. Misalnya, pada tahun 2017 silam, seorang atas nama Ropiatsman mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok, di akun alter Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmin Ropi. Nah, apabila kemudian yang dikhawatirkan adalah pembatasan berpendapat oleh pemerintah melihat kepada relativitas kesopanan seseorang yang berbeda, perlu diketahui bahwasanya pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani mengatakan bahwasanya pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 UU ITE tidak membatasi kebebasan masyarakat untuk berpendapat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setiap kebenaran pasti memiliki dua sisi, di mana kita penting untuk melihat kedua sisi tersebut sebelum pada akhirnya kita menentukan sebuah kebenaran dan memilih dari salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini dan berkenan saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan kesimpulan. Pihak pro berdasarkan poin perdebatan jadi 4 poin penting urgensi penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Yang pertama, urgensi patroli cyber media sosial untuk menjamin penegakan hukum yang efektif, di mana penegakan hukum harus memiliki 3 komponen aktif atau 3 elements of legal system. Yang kedua, perlu adanya strategi secara humanis yang mengedepankan restoratif justice dalam menangani UU ITE, di mana mekanisme yang diterapkan oleh kepolisian lebih mengutamakan terhadap restoratif justice. Poin yang ketiga yaitu menciptakan media sosial yang bersih dan bebas hoax, didasarkan oleh maraknya pelanggaran yang berakibat fatal dalam sebuah platform atau media sosial. Dan poin terakhir yaitu poin keempat, hadirnya polisi cyber media sosial dapat menertibkan masyarakat untuk menjaga etika dalam bermedia sosial. Polisi cyber sebagai wujud nyata untuk memberikan pendidikan terhadap masyarakat secara tidak langsung agar menjaga etikanya dalam bermedia sosial. Dengan ini kami sebagai pihak pro telah sepakat mendukung secara tegas dan lugas hadirnya mosi perdebatan dengan adanya lembaga tersebut yang berada di bawah naungan Baris Krim Polri yang memiliki peran yang cukup besar dan signifikan terhadap kejahatan cyber yang kian marak terjadi di Indonesia
Indonesia dengan catatan kasus tertinggi di era pandemi COVID-19. Sekian kesimpulan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.